Pertanyaannya gini, Livi. Yang di sebelahnya Bang Dosi itu, nanti Juni masih bertahan nggak kalau Anies nggak pilih AHY jadi presiden, jadi wakil presiden? Nah, jelas-jelas bahwa koalisi perubahan ini salah satu inisiatornya adalah Demokrat. Dari awal kami fokus kepada bagaimana ada perubahan dan perbaikan buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Setiap kali Mas AHY, kader kami turun ke lapangan, nggak jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapres masih tetap bertahan. Nggak usah muter-muter jawabannya. Nggak usah muter-muter jawabannya. Jawab aja. kita mau sampaikan Jawab aja konkret. dengar dulu. Susah jawabnya ternyata. Karena Demokrat sudah tidak ada pilihan ke yang lain. Ke koalisi besar pun akan ditolak. Apalagi ke PDIP. Haram hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Wah, itu kan analisis Mas Adi boleh aja. Kalau Nasdem tetap ya kesemuanya. Surya Paloh nggak mau AHY jadi cawapresnya Anies? Kita kan nggak boleh semuanya harus dipilih satu. Sudah kita serahkan kepada Pak Anies kan. Bang Dosi udah tahu jawabannya itu. Bang Dosi udah tahu jawabannya itu. Kita kan yang dipentingkan bagaimana memenangkan. Udah tahu di jawabannya. Kalau mau diserahanakan sebenarnya, Nasdem, Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Kan itu catatannya. Diragukan kesetiaannya pada Anies Baswedan, Demokrat tidak bisa jawab dengan lugas. Mas Zaky gimana Mas Zaky? Kalau Mas Anies tidak memilih Mas AHY jadi wapres, apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Apakah masih bertahan dengan Bang Dosi? Ini semua meneriakan perubahan. PHK makin meledak sekarang, harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Nah kemudian disitulah Mas AHY, Demokrat mencari teman-teman yang sepaham perjuangkan perubahan. Tapi kalau bukan AHY cawapresnya Mas jawab dong. Kita disatukan oleh ide gagasan. Jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapresnya Mas Anies gimana? Individu, sehingga gagasan dan ide perubahan ini belum dijawab. Ayo Mas Zaky. Susah jawabnya ternyata. Nggak jadi kalau Mas AHY nggak jadi wapres masih tetap bertahan. Nggak usah muter-muter jawabannya. Jawab aja. kita mau sampaikan Jawab aja konkret. Ini adalah pilihan pahit sekaligus berharap ada manis yang kemudian didapat. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. Kalau mau diserahanakan sebenarnya, Nasdem, Anies Baswedan hanya mau sama Demokrat, tapi tidak mau dengan AHY. Kan itu catatannya. Koalisi besar tersebut akan melawan koalisi perubahan untuk persatuan, bentukan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. pada saat misalnya masing-masing mungkin agak berat melawan Anies Baswedan, Demokrat, Nasdem, dan PKS, kemudian mencoba bergabung menjadi satu agar bisa punya peluang menang lebih besar. Zaky ini karena nggak rasional juga. Kenapa nggak rasional menurut? Ya, belum unggul saja terkesan, mohon maaf, sangat angkuh. Seakan-akan kita berkumpul untuk menghadapi Mas Anies. Enggak lah. Siapapun lawannya, mau Mas Anies jadi capres atau AHY jadi capres, itu buat kami nggak ada masalah. Itu satu hal yang sangat positif, karena inilah demokrasi kita. Tidak dengan misalnya berupaya karena takut nih Anies Baswedan menang, lalu berupaya dijegal biar tidak bisa nyapres. Bagaimana kami ingin melakukan kumpul-kumpul untuk menjegal Mas Anies di berbagai survei yang ada. Mohon maaf dengan segala hormat, survei Februari udah menyatakan Prabowo dengan Mas Anies, Prabowo menang head to head. Prabowo dengan Mas Ganjar, Prabowo menang head to head. Lalu partai kami jauh lebih tinggi elektabilitasnya daripada partai-partai yang ada di koalisi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketua Umum Partai Demokrat AHY diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI2 Demokrasi, Partai Gerindra pun meragukan soliditas Partai Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya Partai Demokrat tengah mengincar posisi calon wakil presiden atau cawapres. Partai Gerindra tidak yakin Partai Demokrat menjawab hal ini. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan pihaknya mengikuti kesepakatan yang ada di dalam Komisi Perubahan. Anies Baswedan diberikan kewenangan menentukan cawapresnya sendiri. Dalam jawabannya, Herzaki tidak menjawab secara lugas mengenai kesetiaannya pada Anies Baswedan. Jika AHY tidak dipilih oleh Anies sebagai cawapresnya, masuk saja sampaikan cawapres itu adalah pada masa presiden ia memutuskan. Kami mengikuti tegas, ujar Herzaki.
Membaca ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Inspire atau Indo Strategis Ahmad Khairul menilai AHY punya keinginan kuat untuk menjadi cawapres pendamping Anies. Pokoknya AHY rela bolak-balik bertemu dengan Surya Paloh, partai yang pertama kali mendeklarasikan dukungan untuk Anies maju sebagai calon RI 1. Tampaknya Demokrat akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorong ketumnya menjadi cawapres pendamping Anies, kalau umum kepada Kompas.com. Hal itu bagian dari strategi untuk bertahan Demokrat yang tidak menuntut kompensasi lain untuk mewujudkan isyarat presidential threshold 20%, tuturnya. AHY diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden Anies. Sebab menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Inspire Ahmad Khairul Umam, jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa karirnya dipilih jadi calon RI 2, kemungkinan Demokrat akan hengkang. Perubahan pencoblosan Anies hanya akan memberikan limpahan elektronik ke Parlemen dan Partai Keadilan Sejahtera, sebab menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral. Tidak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya jadi calon RI 2 jika dikalkulasikan ulang. Demokrasi akan mendapatkan apa-apa jika hanya memberikan cek kosong dalam koleksi perubahan jika harapannya untuk menjadikan cawapres tidak diindahkan, ujar Umar. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan diduga masih bimbang menentukan calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden atau pilpres mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat AHY diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI 2, Demokrasi Partai Gerindra pun meragukan soliditas Partai Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Partai Demokrat tengah mengincar posisi calon wakil presiden atau cawapres. Partai Gerindra tidak yakin Partai Demokrat menjawab hal ini. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan pihaknya mengikuti kesepakatan yang ada di dalam Komisi Perubahan. Anies Baswedan diberikan kewenangan menentukan cawapresnya sendiri. Dalam jawabannya, Herzaki tidak menjawab secara lugas mengenai kesetiaannya pada Anies Baswedan jika AHY tidak dipilih oleh Anies sebagai cawapresnya. Masuk saja. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.